Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Alifa dengan NPM 217555052. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kas dan setoran kas guna untuk memenuhi tugas akuntansi menengah yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Rusmianto. Kemudian definisi kas. Kas adalah saldo kas, cash on hand, dan rekening kirang demand, deposit. Kemudian setoran kas, cash ekuivalen adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. A. Investasi segera jatuh tempo 3 bulan atau kurang. B. Saham tidak termasuk kecuali preferen yang jatuh temponya telah ditentukan. C. Cekukan bank overdraft termasuk dalam kas dan setoran kas. Pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan. Kebijakan akuntansi kas menjelaskan secara umum komponen kas dan sebagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cekukan. Kas dan setoran kas. Kas dan setoran kas mencakup kas, bank, dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Karakteristik kas. Aktif tapi tidak produktif. Untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur idle kas. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan, piutang, dan seterusnya. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa 1. Setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. 2. Semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima. 3. Tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Pengendalian internal kas adalah sebuah sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk 1. Mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. 2. Menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi tentang kas. 3. Mendorong dicapainya efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Teknik pengendalian kas. Karyawan yang jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab. Kemudian terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. Melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan klerikal. Penggunaan lemari besi berangkas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas. Lalu penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Selanjutnya, pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Penggunaan sistem impres kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. Rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Lalu ada sistem impres kas kecil. Terdapat 2 sistem kas kecil, yaitu sistem impres dana tetap dan fluctuating system. 1. Sistem impres kas kecil adalah mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap. Kedua, fluctuating system. Dalam sistem ini, dana kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Rekonsiliasi bank. Tujuan rekonsiliasi adalah untuk mencocokkan antara pencatatan di perusahaan dan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank yang mengelola uang perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.